Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadina Alia Haryanto dari kelas IATB Angkatan 22. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ustazah Nurul Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Imam At-Tirmidzi. Nama lengkap dari Imam At-Tirmidzi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmizi. Kelahiran pada tahun 209 Hijriah atau 825 Masehi. Beliau wafat pada malam Senin 13 Rajab 279 Hijriah atau 893 Masehi di desa Buk di dekat kota Tirmidz. Beliau ini dijuluki atau mendapat lakop Ad-Darir karena dalam akhir hayatnya beliau dalam keadaan buta. Semasa remaja, Imam At-Tirmidzi belajar dengan guru-gurunya di kampung halamannya, yaitu di Khurasan. Beliau belajar dengan gurunya yang bernama Ishaq bin Ruhawai di Naisabur. Beliau juga belajar dengan Muhammad ibnu Amru As-Sawaq. At-Tirmidzi berguru ilmu hadis kepada Imam Bukhari pada tahun 194 sampai 256 Hijriah, sedangkan bersama Imam Muslim pada tahun 204 sampai 261 Hijriah. Kemudian beliau belajar kepada Imam Abu Daud atau Imam Daud Al-Sijistani pada tahun 202 sampai 275 Hijriah. Imam At-Tirmidzi juga memiliki beberapa murid. Murid yang pertama bernama Abu Bakar Ahmad bin Ismail Al-Samarqandi. Yang kedua Abu Hamid Ahmad ibnu Abdullah. Yang ketiga Ibnu Yusuf Al-Nasafi. Yang ketiga Hamad bin Syakir, dan yang kelima Abu Abbas Muhammad bin Mahmud Al-Mahmubi. Karakteristik dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Penamaan Sunan At-Tirmidzi ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Jika Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutnya dengan Al-Jami As-Sahih As-Sunan At-Tirmidzi, sedangkan Al-Hakim menyebutnya dengan Sunan At-Tirmidzi. Dalam kitab ini memuat berbagai persoalan agama seperti Al-Aqaid, Al-Ahkam, Ar-Riqaq, Adab, At-Tafsir, At-Tarikh wa Siyar, As-Sama'il, Al-Fitan, dan serta Al-Manaqib wa Al-Masalib. Terdiri dari 5 juz, 2376 bab, dan 3956 hadis. Adapun beberapa kelebihan-kelebihan dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Yang pertama, kitab ini termasuk dalam kitab yang memenuhi standar ilmiah karena tema-tema hadis dibahas sampai tuntas. Yang kedua, memuat penjelasan tentang kualitas hadis-hadisnya. Yang ketiga, disusun berdasarkan bab-bab yang runtut serta penjelasan yang rinci. Yang keempat, memuat ilat-ilat hadis yang mencakup hadis sahih maupun dhaif. Yang kelima, memuat penjelasan orang-orang yang pernah bertemu atau yang belum pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, memuat penjelasan tentang sanad, lebih sistematis dan menarik. Hadis yang ditulis dalam suatu bab lebih terbatas dan tidak banyak pengulangan. Tetapi kitab Sunan At-Tirmidzi juga memiliki kekurangan. Yang pertama, meriwayatkan beberapa hadis yang dhaif dan wahyi atau rendah. Yang kedua, sangat mudah dalam memberikan predikat hadis dengan predikat sahih atau hasan. Yang ketiga, sangat mudah dalam memberikan penilaian terhadap perawi-perawi hadisnya. Dan yang terakhir, menyebut hadis yang gharib atau yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, dan hadis yang tidak kuat dalam permulaan setiap bab dari kitabnya, kemudian mengikutinya dengan hadis yang lebih kuat. Metode penulisan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi.
Yang pertama, mencantumkan judul pada setiap bab. Kemudian mencantumkan satu atau dua hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judulnya. Yang kedua, mengemukakan opini pribadi tentang kualitas hadis tersebut, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Yang ketiga, At-Tirmidzi juga seringkali mencantumkan opini-opini jurisprudensi para ahli hukum terdahulu, para imam madhab yang berkaitan dengan berbagai macam masalah hukum Islam atau fikih. Dan yang terakhir, At-Tirmidzi juga menunjukkan jika masih ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah yang sama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang biografi Imam An-Nasa'i. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad Ibnu Syu'aib Ibnu Ali Ibnu Sinan Ibnu Bahar Ibnu Dinar Abu Abdurrahman Al-Qurasani An-Nasa'i Al-Qadi Al-Hafidh. Beliau ini lahir di kota Nasa pada tahun 215 Hijriah dan wafat pada Senin 13 Safar 303 Hijriah dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Beliau ini memiliki watak yang sangat amat takwa dan warok. Imam An-Nasa'i berguru kepada banyak guru-guru dan beliau ini memiliki murid. Di antaranya yang pertama, Abdullah Al-Karim atau putra Imam An-Nasa'i sendiri, dan yang kedua Abu Bakar Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ishaq As-Sunni, yang ketiga Abu Ali Hasan Ibnu Al-Qudari As-Suyuti, dan yang keempat Ali bin Abu Ja'far At-Tohani, dan yang terakhir Imam Abu Al-Hafidh At-Tabrani. Beberapa karakteristik dari Kitab Sunan An-Nasa'i. Yang pertama, jumlah keseluruhan hadis yang ada dalam Kitab Sunan An-Nasa'i terdiri dari 5.761 hadis, dan menyeleksi hadis-hadisnya yang sudah ada dalam kitab sebelumnya, yakni Sunan Al-Kubra, sehingga teringkas menjadi Kitab Sunan As-Sughra. Dan yang terakhir, Kitab Sunan As-Sughra atau Al-Mujtabah, lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Kitab Sunan An-Nasa'i. Kitab Sunan An-Nasa'i ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, jumlah hadis yang berkualitas dhaif dalam Kitab Sunan An-Nasa'i sangat kecil dan jarang sekali. Yang kedua, An-Nasa'i tetap memberikan penjelasan mengenai kedhaifan hadis yang tercantum dalam kitabnya, baik itu mungkin bersumber dari segi sanadnya maupun dari segi matan hadisnya. Kemudian yang ketiga, periwayatannya mengambil orang-orang yang benar-benar thiqah, jujur, adil, dan lain sebagainya. Tidak meriwayatkan hadis dari orang tua yang banyak salahnya, walaupun orang itu dahulunya menjadi salah satu guru besar kitab Shahihain. Sedangkan kekurangan dari kitab ini ada dua. Yang pertama, banyak terdapat perulangan hadis dalam kitab ini. Contohnya hadis tentang niat diulang sebanyak 16 kali. Dan yang kedua, bab tentang hasil rampasan perang terletak jauh dari bab jihad. Mungkin cukup sekian penjelasan ringkas tentang Kitab Sunan At-Tirmidzi dan Kitab Sunan An-Nasa'i. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari penyampaian saya. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.